Halo kawan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kasus kali ini membawa kita terbang ke Perancis pada abad ke-20, di mana terjadi sebuah pembunuhan sadis yang menarik perhatian masyarakat Perancis dan menjadi sangat terkenal pada masanya. Bagaimana kisahnya? Let's get into the case. Saat itu, di daerah Le Mans di Perancis bagian barat, hidup sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak perempuan. Kakak perempuan tertua bernama Emilia Papin, anak kedua Christine Papin, dan kemudian yang termuda adalah Lea Papin. Meskipun Christine dan Lea memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, Christine lebih tua 7 tahun dari Lea, tetapi hubungan keduanya sangat dekat. Mereka bertiga tumbuh dalam keluarga yang berantakan. Ayah dan ibu mereka sangat kejam. Emilia, Christine, dan Lea menjadi sasaran penganiayaan dari orang tua mereka. Sang ibu disebutkan sangat tidak peduli pada anak-anaknya, sedangkan sang ayah memperlakukan mereka bertiga dengan sangat kasar. Saat Emilia, putri tertua keluarga Papin, diperkosa oleh ayahnya, ia memutuskan untuk meninggalkan keluarga itu dan menjadi biarawati. Setelah kepergian Emilia, tinggallah Christine dan Lea yang harus menghadapi kedua orang tua mereka yang kejam. Mereka sering menyaksikan kekerasan dan berbagai bentuk penganiayaan. Mereka bahkan harus membela diri dari berbagai bentuk pelecehan. Pada akhirnya, orang tua mereka memutuskan untuk bercerai. Tetapi karena kondisi keluarga mereka dan pernikahan kedua orang tua mereka yang sangat berantakan itulah yang kemudian mempengaruhi kondisi kejiwaan Christine dan Lea. Tak lama setelah orang tua mereka bercerai, kedua gadis itu sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa. Keduanya sempat menjalani terapi kejiwaan akibat trauma. Di sana, keduanya tumbuh menjadi sangat dekat satu sama lain. Mereka seperti tak terpisahkan. Christine dan Lea juga menjadi sangat pendiam dan jarang berbicara. Orang-orang di sekeliling mereka melihat seakan mereka bisa berkomunikasi dan saling memahami satu sama lain tanpa satu kata pun terucap. Seakan-akan mereka memiliki kemampuan telepati. Hal ini memberi kesan mengerikan karena seolah mereka bisa berkomunikasi lewat batin. Setelah dibebaskan dari institusi kejiwaan itu, keduanya berusaha mencari pekerjaan yang membolehkan mereka bekerja bersama. Christine berhasil mendapatkan beberapa pekerjaan yang menerima mereka berdua. Keduanya bekerja sebagai pelayan lepas pada beberapa rumah di daerah Le Mans. Sampai pada tahun 1926, mereka mendapat pekerjaan sebagai pelayan tetap dan bisa tinggal di dalam rumah majikannya. Majikan mereka adalah Monsieur René Lancelin, seorang pria pensiunan pengacara di kota Le Mans, Prancis. Di rumah itu, Monsieur René tinggal bersama istrinya, Madame Lancelin, dan Genevieve, anak perempuan mereka yang sudah dewasa. Christine dan Lea bekerja cukup lama di rumah keluarga Lancelin selama kurang lebih 6 tahun. Sampai suatu hari, di musim dingin yang membeku, tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 1933, sebuah tragedi yang akan menggemparkan kota Le Mans dan seluruh Prancis terjadi di rumah keluarga Lancelin. Malam itu seharusnya Monsieur René beserta istrinya Madame Lancelin dan Genevieve, putri mereka, berencana pergi ke rumah kakak ipar René untuk sebuah acara makan malam. Saat Monsieur René tiba di rumah untuk menjemput istri dan putrinya, dia mendapati semua pintu di rumah itu terkunci dari dalam dan semua lampu dalam keadaan padam. Monsieur René hanya melihat cahaya lilin yang menyala dari kamar tidur pelayan di lantai 3. Meski sedikit curiga melihat situasi di rumahnya, dia berusaha berpikir positif. Mungkin saja istri dan anak perempuannya sudah lebih dulu berangkat ke rumah kakak iparnya. Dia pun menyusul mereka ke sana. Namun, saat tiba di rumah Monsieur Renard kakak iparnya, ternyata istri dan anaknya belum sampai di sana. Karena khawatir, akhirnya Monsieur René memutuskan kembali ke rumahnya bersama kakak iparnya dan beberapa petugas polisi. Sesampai di rumah itu, mereka berusaha mendobrak kaca jendela ruang tamu.
Saat berhasil masuk ke dalam rumah, ternyata aliran listrik di rumah itu padam, sehingga lampu-lampu tidak bisa dinyalakan. Kemudian, mereka perlahan naik ke lantai 2 dengan bantuan cahaya senter. Di lantai 2 rumah itu, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Apa yang mereka temukan di sana akan menghantui masyarakat baik di Le Mans dan seluruh Prancis. Mereka menemukan istri dan anak perempuan Monsieur René di lantai 2 dalam keadaan tidak bernyawa. Jasad keduanya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Madame Lancelin dan putrinya tewas secara brutal dan mengalami penyiksaan selama beberapa menit sebelum akhirnya mereka meninggal dunia. Pada bagian kepala kedua jasad itu, terlihat sudah hancur hingga wajah mereka tidak bisa dikenali lagi. Kuku pada jari-jari mereka juga sudah terlepas, dan yang paling menakutkan, mata kedua wanita itu dicongkel keluar. Darah membasahi seluruh permukaan karpet yang tebal di lantai 2, sehingga lantainya tampak seperti ditutupi lumut berwarna merah. Polisi kemudian perlahan naik ke lantai 3, di mana kamar pelayan berada. Di sana, mereka menemukan Christine dan Lea Papin yang mengenakan kimono sedang berpelukan di atas kasur. Keduanya langsung mengakui perbuatan mereka. Christine dan Lea sudah mengganti baju mereka yang terkena noda darah, mencuci tangan dan wajah mereka. Semua alat yang mereka pakai untuk melakukan pembunuhan juga sudah dibersihkan. Alat-alat itu terdiri dari pisau daging, palu, dan sebuah teko yang terbuat dari timah. Ketika alat itu sudah sangat rusak parah. Saat itu juga polisi menahan Christine dan Lea dan menggiring mereka ke kantor polisi. Meski saat itu musim dingin dan suhunya sangat membeku, polisi membiarkan keduanya yang hanya mengenakan kimono tipis. Kasus pembunuhan oleh Papin bersaudara mengejutkan masyarakat di kota Le Mans. Terlebih lagi, keduanya sudah bekerja selama 6 tahun di rumah keluarga Lancelin tanpa ada masalah apapun. Tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa suatu malam Christine dan Lea berubah dari sepasang pelayan yang pendiam menjadi sepasang monster pembunuh. Keduanya kemudian ditahan di tempat terpisah sambil menunggu persidangan. Namun karena Christine tidak bisa melihat Lea, dia menjadi sangat tertekan. Dia terus-menerus memanggil Lea. Akhirnya, pada satu kesempatan, pihak berwenang yang tidak tega melihat kondisi Christine akhirnya memberi kesempatan untuk menemui Lea. Saat pertemuan itu terjadi, Christine segera memeluk adiknya itu dengan cara yang aneh, dan dia berbicara pada Lea secara romantis. Perilaku Christine membuat pihak berwenang berpikir mereka adalah sepasang kekasih. Pada bulan Juli tahun 1933, Christine sempat mengalami serangan depresi yang kuat, sampai dia mencoba mencongkel matanya sendiri. Petugas pun terpaksa memakaikan jaket pengikat untuk menghindari Christine mengulanginya. Setelahnya, Christine mengatakan pada para penyidik bahwa saat terjadinya pembunuhan, serangan yang sama terjadi juga padanya. Itu sebabnya Christine mencongkel mata kedua wanita itu. Dia juga mengatakan pada mereka bahwa Lea tidak bersalah, tetapi pengadilan tidak menghiraukan perkataan Christine karena Lea sudah mengakui dia juga terlibat. Saat persidangan kasusnya dimulai di bulan September tahun 1933, seluruh warga Perancis menaruh perhatian pada kasus Papin bersaudara. Kerumunan besar berkumpul di depan kantor pengadilan Le Mans. Polisi pun harus bekerja keras untuk menertibkan mereka. Bahkan, kaum terpelajar saat itu meyakini apa yang terjadi pada Papin adalah akibat dari eksploitasi kaum buruh. Mereka juga mengaitkan perilaku Papin bersaudara sebagai aksi pemberontakan kaum budak terhadap kaum borjuis di Prancis. Papin bersaudara dianggap sebagai interpretasi dari kaum budak, sedangkan majikannya dianggap sebagai interpretasi dari kaum borjuis. Dalam persidangan terungkap bahwa insiden itu terjadi diawali dengan sebuah pertengkaran antara Christine dan Madame Lancelin majikannya dan Genevieve, putri mereka.
Pertengkaran itu disebabkan sekering listrik yang meledak kedua kalinya dalam minggu itu gara-gara Christine menyetrika baju. Akibatnya, seluruh listrik di rumah itu padam. Madame Lancelin yang jengkel kemudian marah-marah pada Christine. Saat itu tidak seperti biasanya, Christine melawan majikannya. Di tengah keributan, Lea menghampiri mereka, dan saat itu Christine berteriak pada Lea. Dia mengatakan, "Robek saja matanya." Setelah teriakan Christine itu, terjadilah semua penyiksaan dan pembunuhan keji yang mengakibatkan jasad Madame Lancelin dan Genevieve ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Di persidangan juga terungkap bagaimana keluarga Lancelin memperlakukan Christine dan Lea Papin. Christine dan Lea setiap hari harus bekerja selama 14 jam dalam 7 hari dan hanya mendapat jatah libur selama setengah hari setiap minggunya. Madame Lancelin juga secara rutin mengenakan sarung tangan putih untuk memeriksa apakah semua perabotan sudah dibersihkan sesuai kemauannya. Madame Lancelin juga sering mengomentari masakan Christine secara tertulis. Dia juga pernah memaksa Lea untuk berlutut di hadapannya dan memungut potongan kertas yang tidak disapu. Madame Lancelin tidak pernah berbicara pada keduanya sama sekali selama 6 tahun mereka bekerja di rumah itu, dan hanya berbicara pada Christine dan Lea melalui Genevieve, putrinya, sebagai perantara. Saksi ahli kejiwaan yang dihadirkan di persidangan menjelaskan bahwa Christine lebih dominan dalam hubungan kakak beradik itu dibanding Lea yang memang memiliki tingkat kecerdasan rendah. Dominasi Christine begitu besar atas Lea sampai berakibat Lea kehilangan jati dirinya sendiri. Selain itu juga ada faktor keturunan sakit kejiwaan dalam keluarga mereka. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa Christine adalah dalang di balik pembunuhan sadis tersebut, sedangkan Lea hanya mengikuti perintahnya. Pada akhirnya pengadilan menyatakan keduanya terbukti bersalah. Hakim memvonis Christine dengan hukuman mati, meski kemudian diturunkan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sementara Lea mendapat keringanan karena hanya berperan sebagai kaki tangan kakaknya. Lea mendapat hukuman 10 tahun penjara. Selama di penjara, Christine mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan yang parah dan terus-menerus ingin bertemu Lea, adiknya. Christine menjadi sangat depresi dan sering kali menolak untuk makan. Tidak berapa lama setelah itu, Christine pun dipindahkan ke rumah sakit jiwa di Rennes, Prancis. Saat di rumah sakit itu, Christine didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Karena depresi yang berkepanjangan, akhirnya pada tanggal 18 Mei tahun 1937, Christine meninggal dunia. Sedangkan Lea dibebaskan dari penjara pada tahun 1941. Hukumannya dikurangi karena berkelakuan baik selama dalam penjara. Setelah bebas, Lea menetap di Nantes, Prancis bersama ibunya. Lea bekerja sebagai pelayan pada sebuah hotel di sana dengan identitas palsu. Sebagian orang meyakini Lea meninggal dunia pada tahun 1982. Sebagian lain meyakini dia meninggal dunia pada tahun 2001. Sampai saat ini, belum ada yang bisa memastikan kapan tepatnya Lea meninggal dunia. Sebenarnya, sebelum bekerja pada keluarga Lancelin, banyak mantan majikan mereka yang mengeluhkan tentang perilaku Christine yang sulit diatur. Christine bahkan seringkali dipecat karena sikapnya. Sedang Lea sifatnya lebih pemalu dan mudah panik. Tetapi tidak ada keluhan berarti tentang Lea dari mantan majikan mereka. Mereka juga yakin Christine seharusnya dipisahkan dari Lea karena dianggap memberi pengaruh yang buruk bagi adiknya. Itulah akhir dari kasus pembunuh sadis berdarah dingin Papin bersaudara. Kawan, sungguh menyedihkan kisah kehidupan mereka ya. Meski demikian, kasus mereka memiliki pengaruh besar pada perubahan kesenjangan strata kehidupan di Prancis kala itu. Kisah mereka juga sering dijadikan inspirasi dalam film atau pertunjukan teater sampai sekarang. Semoga kasus kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa
like, share, dan subscribe. Terima kasih.